Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian Wijaya sebagai perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan masakan internasional. Dari kelompok 2 ini ada Aurora Nurul Kamila, Christian Wijaya, Denisa Seli, Desi Widya, Diandra Rizka, dan Dwi Melika. Langsung masuk ke pengertian masakan internasional. Makanan internasional adalah makanan yang sumber-sumber bahan makanannya berasal dari negara tersebut dan mempunyai karakter makanan yang identik dengan negara asalnya. Dan di sini ada jenis masakan internasional. Ada dua jenis makanan internasional, yaitu makanan kontinental, yaitu makanan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas seperti Prancis, Inggris, Amerika, Australia, dan negara-negara Eropa. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, bumbu yang sering dipakai adalah merica dan garam. Yang kedua, bumbunya tajam dan banyak menggunakan rempah-rempah. Yang ketiga, lebih cenderung banyak lauk pauk hewani disertai makanan pokok dan sayur pada penghidangan. Yang keempat, dari segi bumbu, teknik olah dan waktu pengolahan lebih mudah dan cepat. Yang kelima, dari segi penyajian makanan, alat makan yang digunakan pada penyajiannya agak rumit dan bertahap, dan alat makan yang berbeda-beda di setiap jenis makanan yang dihidangkan. Yang keenam, menggunakan alat-alat pengolahan yang maju sehingga lebih praktis. Yang kedua, susunan menu makanan kontinental. Yang pertama, hidangan pembuka. Hidangan pembuka disajikan dalam porsi kecil yang berfungsi merangsang nafsu makan dan disajikan pertama. Yang kedua, makanan utama. Hidangan utama dari giliran hidangan. Porsi lebih berat, terdiri dari daging ayam atau ikan, sayuran, kentang. Yang ketiga, makanan penutup. Makanan penutup disajikan setelah hidangan utama sebagai penutup atau pencuci mulut. Jenis utama makanan kontinental yaitu menu a la carte dan table di hot menu. Yang berikutnya, makanan oriental, yaitu jenis masakan yang berasal dari negara kepulauan daerah Asia seperti Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab, Pakistan, dan negara timur lainnya. Ciri-cirinya, yang pertama, susunan makanan utama terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran. Yang kedua, makanan pokok berupa beras, mie, jagung. Porsi karbohidrat lebih banyak dari protein hewani. Yang ketiga, lauk pauk terdiri dari protein hewani dan nabati. Jumlah porsi lebih sedikit daripada makanan pokok. Yang keempat, sayuran susunannya berdiri sendiri. Standarisasi berat belum ada. Yang kelima, bumbu menggunakan bumbu segar, langsung diracik. Yang keenam, teknik pengolahan kompleks dan lama. Yang ketujuh, tata cara penyajian lebih sederhana, dihidangkan bersamaan dengan alat makan yang sama. Yang ke-8, struktur menu terdiri dari makanan pokok, lauk, dan sayuran. Contoh makanan oriental, yang pertama makanan Jepang. Makanan Jepang ada sushi, onigiri, chicken katsu, dan lain-lain. Yang kedua, makanan Korea. Makanan Korea ada tteokbokki, ramen, dan lain-lain. Yang ketiga, makanan India. Ada gulai, kari, dan lain-lain. Berikutnya, teknik masakan internasional. Yang pertama, pengolahan panas basah atau cooking by moist heat. Yang pertama, merebus atau boiling. Yang kedua, merebus dengan api kecil waktunya lama atau yang disebut simmering. Yang ketiga, merebus dengan menambahkan cairan cuka atau poaching. Yang keempat, merebus dengan cairan bersantan atau susu, yaitu stewing. Yang lima, menyemur, braising. Yang keenam, mengukus, steaming. Yang ketujuh, merebus dengan waktu yang sangat singkat, dan itu blanching. Yang berikutnya, pengolahan panas kering atau cooking by dry heat. Yang pertama, memanggang di atas bara api, yaitu grilling. Yang kedua, memanggang di dalam oven untuk produk daging atau unggas, roasting. Yang ketiga, memanggang dalam oven untuk produk roti atau baking. Yang keempat, menggoreng dengan minyak banyak atau deep
deep frying. Yang kelima, menggoreng dengan minyak sedikit, shallow frying. Yang keenam, menumis atau sauteing. Teknik memasak makanan Jepang. Yang pertama, salah satu teknik memasak yang terkenal di Jepang yaitu karage. Karage merupakan teknik memasak ala Jepang, yaitu memasak dengan direndam dalam minyak panas yang banyak. Yang kedua, tempura merupakan cara menggoreng dengan minyak yang banyak, tetapi sebelumnya dicelupkan di dalam adonan tempura. Masakan yang dipilih dari kelompok kami dan alasannya. Kelompok kami memasak makanan Jepang dan memilih makanan chicken katsu. Dengan alasan membuat chicken katsu ini mudah dibuat, bahan mudah dicari, harga bahan terjangkau, rasanya enak. Kandungan vitamin pada chicken katsu itu ukuran satu porsinya 112 gram. Terdapat energi 1213 kJ, 290 kcal. Lemak ada 16 gram, lemak jenuh 4,5 gram, kolesterol 105 mg, protein 30 gram, karbohidrat 3 gram, serat 0 gram, sodiumnya 100 mg. Teknik memasak yang digunakan kelompok 2 yaitu menggoreng dengan minyak banyak, yaitu deep frying. Bahan-bahan membuat chicken katsu yaitu yang pertama 4 potong dada ayam tanpa tulang, yang kedua garam secukupnya, yang ketiga merica secukupnya, yang keempat 2 sendok makan tepung terigu, yang kelima 1 butir telur ayam kocok lepas, 6 250 gram tepung roti, yang ketujuh 250 ml minyak untuk menggoreng. Tambahan hiasannya yaitu tomat, wortel, kol, dan mayones. Cara membuat chicken katsu. Yang pertama, memarkan daging ayam hingga pipih. Setelah itu, taburi kedua sisinya dengan garam dan merica. Letakkan tepung telur dan tepung roti dalam wadah terpisah. Yang ketiga, gulingkan daging ayam di atas tepung. Setelah itu, celupkan ke dalam telur yang sudah dikocok lepas. Terakhir, balur dengan tepung roti. Pastikan seluruh permukaan ayam tertutup tepung roti. Yang keempat, panaskan minyak di dalam penggorengan. Kemudian goreng ayam selama 3-4 menit di setiap sisinya. Yang kelima, angkat chicken katsu dari penggorengan jika permukaannya sudah berwarna keemasan, yaitu sudah matang. Chicken katsu bisa disajikan bersama salad sayuran yang terdiri irisan kol, wortel, tomat, dan mayones. Berikutnya ada gambar chicken katsu khas Jepang. Yang berikutnya ada video pembuatan chicken katsu khas Jepang. Ya, sekian dari saya, perwakilan kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.